Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan mencoba meneruskan kajian kita berkaitan dengan topik besar, yakni mengenai Al-Quran. Sebagaimana janji yang sudah saya katakan pada pekan yang lalu, ini sekarang saya persiapkan sebagai tema yang cukup menarik untuk didiskusikan bagi kita semua. Dan ini tidak hanya khusus bagi yang muslim, non-muslim pun bisa untuk ikut berbicara dalam topik yang cukup menarik ini. Judul malam ini kita akan mencoba membahas kritik Dr. Bambang Nursena, Mas Bambang Nursena terhadap Quran. Ini saya kira penting dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Kritik itu adalah sesuatu yang sifatnya netral. Dalam arti bisa dipahami oleh siapapun. Dan tentu saja kalau ini berkaitan dengan kitab suci, itu perlu ada penjelasan yang lebih detail. Apa maksud dari makna kritik di situ. Jadi topik malam ini bicara secara khusus kritik saudara Dr. Bambang Nursena terhadap Quran, dan ini merupakan sebuah tanggapan yang saya persiapkan untuk menjawab apa yang sebenarnya dibicarakan. Oke, nah sekarang kita akan coba lanjut pada slide yang kedua. Ada 3 poin dasar yang tentu saja ini harus dipahami oleh siapapun, apapun latar agamanya, apapun latar edukasinya. Ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang tentu saja kita bisa utarakan. Poin pertama, apakah kritik terhadap keotentikan Al-Quran? Atau dengan kata lain, apakah kritik terhadap keaslian Quran itu sanggup mengguncang iman kita sebagai muslim? Dan pertanyaan ini saya kira wajar saja. Apakah kritikan yang dilontarkan oleh pihak non-muslim terhadap Al-Quran itu bisa menyebabkan guncangnya iman sebagai seorang muslim? Dan saya kira Pak Dondi atau siapapun pasti merenungkan pernyataan ini. Poin yang kedua, apakah Al-Quran sebagai kitab suci itu sebenarnya sanggup membela dirinya sendiri terhadap para pengkritik Quran? Jadi ini sesuatu yang penting. Mengapa? Apakah bisa Al-Quran itu membela dirinya sendiri terhadap orang-orang yang mencoba meragukan Quran? Kalau seandainya terbukti bahwa Quran sanggup membela dirinya sendiri, ini sesuatu yang luar biasa. Dan tentu saja ini merupakan sebuah jawaban apa yang dikatakan dalam Quran. Yang tentu saja muslim semua pasti hafal. Ayat itu berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya. Ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an, dan itu merupakan kalimat sumpah dari Allah Tabaraka wa taala mengenai kitab suci itu sendiri. Dengan bahasa akademis, saya mengatakan, apakah Al-Qur'an memang sanggup membela dirinya sendiri terhadap para pengkritik Al-Qur'an itu sendiri? Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, apakah temuan-temuan Quran manuskrip kuno yang sampai ke zaman kita, yang berisi mengenai ayat-ayat Al-Quran, itu sanggup membantu kita untuk memahami keotentikan Quran? Sekarang ini kita masuk pada kategori abad ke-21. Sementara Al-Quran itu diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Ini adalah jarak yang sangat panjang antara abad ke-7 Masehi sampai abad ke-21 Masehi. Persoalan mendasar yang patut menjadi pertanyaan, apakah memang ada manuskrip-manuskrip Quran yang kita kenal dengan manuskrip kuno dari Al-Quran itu sendiri yang eksis pada abad ke-7 dapat kita akses sampai hari ini? Kalau ini kita renungkan, poin yang ketiga,
Justru para pengkaji Al-Quran dalam ilmu yang disebut Quranic Studies di Eropa justru banyak mengkaji mengenai manuskrip-manuskrip kuno tersebut. Dan ternyata nanti kita akan melihat betapa besar sumbangsih mereka untuk menjawab poin yang ketiga ini. Bahwa manuskrip Al-Quran pada masa kuno sampai sekarang dapat dijadikan faktor validasi tentang keautentikan Quran itu sendiri. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bisa kita sampaikan. Oke, lanjut pada poin yang ketiga, slide yang ketiga. Nah, kita sekarang lebih fokus pada pengkajian yang dilakukan di antara para ahli. Kalau mau disebut para ahli, salah satunya adalah ada tokoh yang bernama misalnya Profesor Gabriel Said Renault. Ada lagi yang disebut sebagai tokoh juga studi Quran, Marin van Putten. Ada juga tokoh yang lain yang juga tidak pernah kita lupa namanya, yakni Arthur Jeffrey. Tiga tokoh kunci ini sangat begitu akrab mengenai studi Quran pada masa era modern. Nah, namun dalam konteks Indonesia, kita akan lebih fokus berbicara mengenai tokoh yang bernama Dr. Bambang Nursena, yang juga sangat concern, sangat begitu akrab juga bacaan-bacaannya mengenai studi Quran atau Quranic Studies. Tapi di sini saya perlu menjelaskan bahwa akses terhadap sumber utama itu jarang dilakukan, terutama bagi mereka yang mencoba mengkaji Quran dari sudut pandang akademik. Kebanyakan mereka itu merujuk pada sumber-sumber sekunder, sehingga hasilnya tidak tepat sasaran. Sehingga di situ muncul pula apa yang disebut salah interpretasi. Nah, salah satunya adalah tokoh yang kita kenal, yakni Mas Bambang Nursena atau Mas Dr. Bambang Nursena. Patokan yang dijadikan acuan oleh Pak Bambang Nursena itu merujuk pada karya Arthur Jeffrey. Dan itu merupakan hasil terjemahan dari salah satu dokumen klasik Islam dari tulisan yang dikenal namanya, judulnya itu Kitab Al-Masahif. Dan itu karya yang sangat dikenal di kalangan tradisi pesantren. Jadi Kitab Al-Masahif itu sangat luar biasa untuk berbicara kepada kita mengenai kiroah atau bacaan-bacaan yang kita kenal dengan istilah multiple readings pada pekan yang lalu. Ini penting untuk diketahui terutama di kalangan muslim. Kembali pada persoalan bacaan sekunder yang dilakukan oleh Dr. Bambang Nursena, itu merujuk pada karya Arthur Jeffrey, dan itu terjemahan bahasa Inggris dari Kitab Al-Masahif. Jadi bukan dari teks sumber asli, tapi terjemahan. Dalam kesimpulannya, Mas Bambang Nursena menyejajarkan atau menyamakan antara kasus perbedaan bacaan di dalam Quran itu ekuivalen, sama dengan kasus perbedaan bacaan dalam Alkitab. Itu kesimpulan yang disampaikan dalam berbagai webinar atau dalam berbagai tayangan YouTube atau dalam berbagai makalah yang disampaikan dalam forum-forum studi lintas agama. Kebanyakan kesimpulannya mengacu pada satu poin ini, bahwa adanya perbedaan bacaan di dalam ayat-ayat Quran ataupun perbedaan bacaan mengenai ayat-ayat di dalam Alkitab itu dianggap sama. Apakah pernyataan itu bisa disebut sebagai pernyataan yang tepat atau justru sebaliknya? Dan tentu saja dalam konteks ini kita harus memikirkan ulang dari pernyataan saudara Dr. Bambang Nursena. Dan yang penting di sini, apakah
Mas Bambang Nursena atau Dr. Bambang Nursena menganggap bahwa multiple readings yang ada di dalam Quran itu memang sama 100% dengan apa yang termaktub dalam Alkitab yang disebut sebagai different readings, bacaan-bacaan yang berbeda dalam Alkitab. Jadi ada dua istilah yang sebenarnya ini harus jeli untuk dipahami. Apakah multiple readings itu maksudnya sama dengan different readings? Apakah multiple readings dalam Quran maksudnya bacaan-bacaan rangkap dalam Quran itu sama maksudnya dengan perbedaan bacaan atau different readings dalam Alkitab? Dan ini tentu saja tidak mudah untuk didefinisikan kalau kita tidak mengenal fakta bacaan itu dari sisi kajian linguistik. Dan saya kira ini penting, ya. Oke, kita sekarang lanjut. Silakan lanjut Pak Dondi, slide berikutnya. Ya, Pak Ali, sebelum lanjut, boleh nggak Pak Ali kameranya digeser ke kirinya Pak Ali sedikit aja?